Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Semoga saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat, dan diberkati Tuhan. Pagi ini saudara, saya sangat senang membawa kita satu firman Tuhan yang bertajuk orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan ini terdapat dalam Roma 15 ayat 1 hingga 7. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan, mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengurniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, firman ini sangat menghibur kepada kita. Dan firman ini juga adalah satu perintah. Dan ini telah ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini dari Tuhan dan Rasul Paulus sampaikan. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita saudara. Sebab dalam firman ini mengatakan segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran kita. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan dalam firman yang telah berlaku pada ketika dulu saudara, itu menjadi pelajaran kepada kita. Nah, firman ini mengatakan kepada kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Namun apa yang kita lihat pada ketika ini saudara, umat-umat Tuhan banyak mencari kesenangannya sendiri untuk kepentingannya, karena memuaskan keinginan dagingnya saudara. Tetapi kita harus pandang kepada Kristus, karena Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercahan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri saudara, bahkan dia telah mencari umat-umat Tuhan yang lemah dan umat-umat Tuhan yang hilang pada ketikanya dahulu saudara. Dan bagaimana kita pada ketika ini saudara? Saya melihat dan saya merasakan bahwa banyak umat-umat Tuhan yang lemah pada ketika ini. Dan banyak umat-umat Tuhan sudah hilang pada ketika ini. Karena kenapa saudara? Karena keadaan dunia semakin lama di dunia, semakin pintar nih manusia, semakin banyak perkara-perkara yang membuatkan kita terpengaruh oleh dunia. Sehingga kita lupa Kristus. Sehingga kita lupa message Yesus. Dan jangan seperti itu saudara. Bahkan semakin hari kita hidup, semakin lama kita hidup di dunia ini, bahkan kalau boleh, dan bukan kalau boleh lagi, harus dimestikan iman kita harus dikuatkan. Harus kuat bersama dengan Yesus. Harus matang iman kita bersama dengan Yesus.
Dan apabila kita matang, marilah kita mencari yang lemah dan kita kuatkan. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, bagaimana mematangkan iman kita, saudara? Mematangkan iman kita, saudara, kita tidak boleh berdiam. Iman kita tidak akan matang kalau kita berdiam. Bahkan marilah kita melakukan pekerjaan Tuhan. Marilah kita mencari yang lemah. Dan yang hilang juga kita cari. Apabila kita akan lakukan perkara ini, saudara. Pada mulanya kita yang lemah ini, iman kita yang tidak kuat ini, apabila kita melakukan perkara ini, saya percaya itu boleh membuatkan iman kita itu menjadi kuat. Jangan kita berdiam. Apabila kita sudah menerima Yesus Kristus dan sudah dibaptis, jangan kita berpikiran saya sudah tidak perlu lagi melakukan apa-apa karena saya sudah dibaptis. Tapi ingat, saudara, iman kita tidak akan berkembang kalau kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak mencari yang lain. Dan jangan kita membanding-banding, dan jangan kita memilih-milih orang. Bahkan kita harus belajar menerima dengan secara terbuka. Siapa saja mau yang mengikuti Yesus, marilah kita terima secara terbuka. Dan marilah kita mencari umat Tuhan yang lemah secara terbuka. Jangan kita memilih-milih. Sebagai contoh, kalau kita melihat saudara kita yang bukan sebangsa dengan kita tidak akan pergi memperkenalkan mereka kasih Kristus. Jangan. Sebab segala umat-umat Tuhan, tidak kira bangsa, tidak kira warna kulit, semua itulah milik Tuhan. Dan semua itu dikasihi Tuhan. Kematian Yesus bagi semua orang. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperkuatkan iman kita dengan memperkuatkan iman kepada umat-umat Tuhan yang lemah, bahkan yang hilang. Semoga renungan ini menjadi berkat kepada kita, saudara, agar apabila Yesus datang, banyak umat-umat Tuhan akan diangkat ke surga. Tuhan memberkati kita semua.